biarkan Taeyong dan kawan-kawannya bersenang-senang dulu sekarang hari untuk berlibur telah ditentukan dan hari ini mereka semua bersiap untuk berangkat. Yen bersyukur bahwa dia bukan satu-satunya wanita ikut beli permen karena Sonan kekasih Jin diajak berlibur juga. Ini biar aku yang bawa, ini sudah sangat banyak membawa barang bawaan. Gitulah katanya Yen menyukai Nan karena kepribadian yang sopan dan lemah lembut. Tidak usah, aku bisa meminta Taeyong untuk membawanya ke pantai si Sokjin. Sepertinya dia butuh bantuan. Yen berucap lembut dan Nan menjadi surat tingkah. Di samping itu, Taeyong masih sibuk dengan ponselnya. Ia tidak mengerti sebenarnya ada apa dengan ponsel pria itu. Dari tadi dia terus saja terpaku dengan ponselnya, bahkan saat berjalan dari rumah menuju bandara. Bahkan saat semua sedang berkumpul pun, kau masih setia dengan ponsel benda itu menarik daripada aku dan teman-temanmu. Taeyong tersentak dan ia sedikit terkejut karena ia sudah di sampingnya. Mereka semua sudah sampai di Pulau Jeju. Mereka langsung ke grill yang kebetulan villa itu kata pemilik Taeyong. Taeyong selalu menempat di tempat ini jika dia sedang berjalan bisnis di Pulau Jeju. Saya langsung lari ketika kakinya diperbincangkan di halaman villa yang akan mereka tempati. Sedangkan yang lain hanya memperhatikannya dengan senyum. Taeyong mempersilahkan masuk, membiarkan teman-temannya untuk memilih kamarnya sendiri. Kebetulan ada 3 kamar di sini. Taeyong satu kamar dengan Jungkook. Mereka menempati kamar yang sedikit lebih kecil, sedangkan Jimin, Seo, dan Jin satu kamar dengan ukuran yang cukup besar. Yen dan Nan tidur bersama. Kebetulan saja aku masih ada urusan. Taeyong menjawab dengan para orang di sana jelas tahu apa yang dimaksud dengan urusan itu. Ya sudah, Jimin ayo. Jin mencari kesal lalu tangannya spontan menarik Jimin yang diikuti dengan Jungkook di belakangnya. Nih, ayo sepertinya sunset akan bagus. Kini giliran Nan yang mengajak. Taeyong sudah mewanti-wanti lewat tatapannya pada Yen, namun Yen seolah terpeka. Ayo, aku juga sangat ingin melihatnya. Itulah akhirnya Yen menyanggupi dan membuat Taeyong sedikit kesal. Aku iri jika ada acara seperti ini. Dia mempunyai Yen dan Yen datang dengan Sonan Jungkook. Tiba-tiba saja berucap lesu mereka yang mendengarnya tertawa. Doakan segera cepat menyusul. Taeyong udah senang menjadi teman-temannya. Jungkook mencapai kesal atas itu penghinaan. Aiko tenang, aku dan Simon masih standby dengan satu single dan dahuluiku. Lagi-lagi mereka semua tertawa. Berhentilah permain wanita dan coba untuk serius dengan satu wanita, maka udah akan merasa seperti ini dan pastinya kau akan bahagia. Tepat
matahari tenggelam berada banyak untuk menyinari semesta. Maka sunset kali ini mereka sama menyelami pikiran masing-masing, dan Taeyong menjadi orang yang paling tenggelam dengan ucapan istrinya sendiri. Apakah sudah siap? Jin menghampiri Nan. Sedikit lagi, Opa, kata Nan. Bantu Yan saja menyiapkan piring ini, biarkan aku dan Sion yang menyelesaikan sisanya. Mereka makan malam dengan khidmat. Sesekali mereka semua melemparkan canda tawa. Rasanya sudah lama sekali tak berkumpul seperti ini. Jongkok memakai senang. Kita harus memikirkan tempat hiburan yang lebih asyik dari ini, ucap Sion pun tambah pala. Urus saja pasien-pasienmu, bukankah di antara kita yang paling sibuk hidup kau dengan Yen? Jongkok mencibir membuat Sion pun mencapai kesal. Aku sudah disumpah, maka mana mungkin aku menelantarkan pasien-pasienku. Aku tidak tega, balas Seo. Yen masih sibuk, padahal aku sudah ingin memiliki bayi. Jang pada akhirnya, Yen memang benar. Taeyong sudah ingin menggendong bayi mungil di tangannya, pasti akan menggemaskan mirip sepertinya. Tapi akan aku usahakan setelah pulang dari sini. Taeyong mengerling ke arah Yen, membuat Yen mengerti kering. Taeyongnya mulai lagi. Mereka langsung dijemput mobil ambulans. Sungguh tidak etis sekali itu, karena katanya jika makin lambat maka mereka akan cepat sampai dari waktu. Biasanya Yen, kalian tahulah, mobil ambulans itu punya sirine. Mereka membawa Seun dan Yen dengan keadaan sirine yang menyala. Oh, jadi seperti ini rasanya ngebut-ngebutan pakai mobil ambulans. Bukannya Yen tidak pernah, justru saat masih menjadi dokter magang Yen sering menaiki ambulans, tapi dengan pasien di dalamnya. Karena asyik panik dengan pasien itu, membuat Yen seolah tak sadar bahwa mobil ambulans berlalu sangat cepat pada waktu itu. Ya saja, kenyataan dengan Taeyong yang belum dirancangnya. Taeyong dari tadi tidak bisa tidur. Entahlah dia sedang tidak enak tidur atau apa itu, tidak tahu. Yang jelas dia merasa gelisah. Dia menggulingkan badannya yang semula telentang, kini menyamping memunggungi Jongkok yang sudah lama menunggunya. Dia menerawang jauh ke arah jendela yang menghubungi dengan balkon kamarnya. Dari jendela tersebut tertutup 5 detik. Itu tidak membantunya sama sekali untuk tidur. Dia menerawang jauh lagi. Entah apa yang dia lihat sebenarnya. Yang jelas saat ini masih terlihat bulan dan bintang yang menggantung indah di langit, serta suara deburan ombak. Angin malam membawa helai rambut Taeyong bergerak. Taeyong suka dengan sensasinya, di mana tercium pekat aroma laut ditambah dengan suara riuh ombak dan angin sepoi-sepoi. Ini jarang dia nikmati. Ponselnya berdaring di sana, nama
Yonggi terpampang tim menyangkut panggilan itu. Hingga pada akhirnya kau berlibur dengan istrimu. Tiang tahu ini sensitif, yang tidak terlalu menyukai fakta bahwa Tiang sudah memiliki istri. Namun kenyataannya tidak bisa berbuat banyak selain berbagi cintanya untuk cinta yang lain. Di sini ada maupun Tiang sangat senang bermain, tapi di belakang Ian tanpa tahu jika nanti akibat dari permainannya itu akan menghanguskan salah satu dari mereka atau keduanya. Jangan membawa istriku jika kita sedang bicara berdua, aku tidak suka. Lagi pula jika kau ingin tahu, Ian memang berlibur denganku, tapi dia harus pulang lebih dulu dengan sepupunya. Ada panggilan mendadak dari rumah sakit. Mereka kebetulan yang membuat efek sedikit menyenangkan untuk Hara tipikal wanita yang posesif. Jujur dia tidak suka dengan namanya berbagi, apalagi membagi Taeyong dengan yang lain. Namun brengseknya seorang bernama Kim Taeyong ini membuat semuanya merasa sakit. Tapi jika anak ini keluarkan lebih dahulu kecil, kemungkinan ibunya akan selamat. Kita harus memilih menyelamatkan ibunya atau anaknya. Gimana dengan keluarganya? Apa mereka belum datang? Barusan sudah ditelepon tapi tidak ada kabar. Ian mereka selalu seperti ini sejak tadi, belum menemukan titik terang untuk mengambil keputusan. Murdoch pasien ingin bertemu dengan dokternya. Seon dan Ian saling pandang untuk beberapa saat, namun setelah itu mereka sedikit berlari menuju ruang di mana pasien itu berada. Seon langsung mengeluarkan stetoskopnya, namun tangannya dicegah dengan pasien wanita tersebut. Tentu saja tak berlaku membuat Seon mengernyit dingin. Tangannya digenggam pun dengan Taeyong karena ia berdiri di samping Taeyong. Saya mohon selamatkan anak saya, dan jika memang taruhannya adalah nyawa saya akan berikan. Saya ingin anak saya melihat indahnya dunia. Mohon dengan mata yang berair. Seon maupun Ian sama berkaca-kaca, terutama Seon yang tinggal sekali kedip langsung banjir oleh air mata. Walaupun dokter ini sedang bertugas terkesan garang dan berwibawa, tetap saja Seon juga manusia biasa. Tapi kita masih bisa berusaha. Kaito mau sedikit saja mempertahankannya. Ian masih gencar untuk memberi semangat baru walaupun mendengar semua. Ibu itu pun tersenyum. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yang saya punya hanya harta yang sekarang masih di dalam perut saya. Saya mau selamatkan dia, dan jangan pikirkan saya. Saya mohon, pintanya lagi. Aku akan mengurusnya. Aku tidak akan membawanya ke rumah panti. Apakah ibu tak keberatan? Seon yang meminta. Ia tidak tega jika harus memberikan bayi mungil ini ke panti asuhan yang nantinya banyak diuji. Ibu itu pun tersenyum. Ini lebih dari ekspektasinya. Lagi pula siapa yang ingin menaruh anaknya di panti tanpa seorang yang mengasihi? Namun jika tidak, siapa yang sudi menampung anaknya? Namun kembali ke realita, jika saja dia tidak selamat mengingat penyakit mematikan miliknya, apa mungkin dia akan selamat dari maut di saat ibunya sendiri sudah menunggunya di ujung gerbang kematian?
Oke, sedikit info. Seon kelas bapak kandung Ian keluarga mengadopsi Seon karena sang istri tak bisa hamil. Seon diadopsi saat umurnya masih 1 tahun. Oleh tanpa keluarga dan nama, akhirnya Tuan Oh datang dan menemaninya menjadi Seon. Gue tahu rasanya tinggal di panti itu tidak menyenangkan. Walaupun ibu panti memang terlihat baik, begitulah katanya. Walau tak mau ibu tersebut memindahkan hak asuhnya. Jika perempuan namanya Richard dan kau bisa menyelamatkan margamu jika kau mau, dokter, jawab tipu tersebut. Pada akhirnya Seon tersenyum dengan air matanya. Dia benar-benar menghormati melakukan perempuan karena pengorbanan yang benar-benar luar biasa. Kami akan melakukannya dengan kemampuan kami. Kita harus percaya keajaiban itu pasti ada. Jadi dokter akan mengusahakan Anda untuk bisa melihat bayi Anda. Itulah kalimat penenang Ian untuk pasiennya. Ibu tersebut pun tersenyum. Terima kasih, Anda sangat baik, dokter. Semoga kalian berdua